menjadi undang-undang. Lalu bagaimana implementasi dari KUHP baru ini? Apakah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana baru bisa menjamin atau mengatur proses hukum yang lebih baik? Kita bahas bersama anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Golkar, Sudesson Tandra, dan Ketua YLBHI Muhammad Isnur. Selamat malam Mas Isnur, Pak Sudesson. Selamat malam Mbak. Malam, Pak Tandra. Alhamdulillah sehat-sehat. Nah, karena ada semuanya di sini, marilah kita berdiskusi soal KUHP baru. Saya ke Mas Isnur dulu. Setelah disahkan, sebenarnya masih ada pasal-pasal yang dianggap problematik atau enggak sih? Sangat banyak, Mbak. Misalnya jadi gini, apa? tadi klaimnya gini, klaimnya ada penambahan hak disebutkan. Warga negara. Ya, dalam hak tersangka, hak saksi, hak korban ditambahkan. Tapi pertanyaan besarnya, kalau dia nggak dipenuhi, apa dampaknya? Itu yang nggak ada di KUHP. Misalnya gini, ada dilakukan kekerasan penyiksaan. Ya kan? Itu di mana dievaluasinya? Bagaimana bukti-bukti yang didapat dari penyiksaan? Bagaimana kasusnya? Apakah kemudian dihentikan prosesnya? Itu nggak ada, Bang. Misalnya juga hak advokat, ada precautionary rules, dia pre-trials, ngecek berkas. Tapi pertanyaannya kalau kemudian advokat nggak dikasih berkasnya, apa dampaknya? Apakah ada exclusionary rules, ada pengecualian terhadap bukti-bukti yang nggak didapat dari situ? Jadi seolah-olah dia ada bangunannya seolah rapih, padahal dia keropos sebenarnya. Dia nggak berdampak pada kasusnya atau ke pengawasannya sendiri. Itu yang kita kritik. Dan banyak lagi yang lain. Misalnya gini, ada pasal tentang penjebakan, pembelian dengan penjebakan. Dulu sebelumnya itu hanya boleh berlaku di narkotik. Karena bagian dari extraordinary rules, hukum yang sangat berat ya. Crime, ya. Nah sekarang dia berlaku di penyelidikan dan untuk seluruh perkara. Kadang ada penjelasannya. Kalau begitu bisa berbahaya. Untuk perkara apapun penyelidik bisa melakukan undercover buy. Jadi kalau begitu jangan-jangan orang sangat mudah dijebak, sangat mudah dilakukan rekayasa. Selebihnya Mbak, bagi saya secara fundamental sebenarnya ini sama saja. Misalnya gini, penangkapan 1x24 jam. Penahanan 20, 40 plus 60 sama aja. Nggak ada juga evaluasi bagaimana penahanan itu. Sama aja. Sekarang kalau orang ditahan gak sah, lagi-lagi ngajuin ke pra peradilan. Nggak ada perubahannya secara signifikan di situ. Sudah diselesaikan di mekanisme ada di KUHP. Persis, juga. Padahal problem utama KUHP adalah penggunaan upaya paksa secara sewenang-wenang. Penahanan nggak ada yang evaluasi. Evaluasinya mengandalkan prapid. Prapid mengandalkan keberanian. Dari masing-masing tersangka. Nah kan ini kan susah dilaksanakannya. Kita bahas dulu soal tadi beberapa poin yang dianggap Mas Isnur masih mengganjal dan dia. Satu lagi Mbak. Ini ketika berlaku 2 Januari itu bagi saya sangat repot dan membahayakan. Terlalu cepat waktunya. Pertama gini, di KUHP itu sangat banyak penjelasan pasal-pasal yang harus ada pengaturan PP-nya. Sangat banyak, hampir lebih dari 15 poin PP itu diperlukan. Sedangkan sekarang belum ada PP-nya. Bagaimana pemberlakuan pasal yang nggak ada penjelasannya, nggak ada PP-nya? Harusnya ada masa pembuatan dulu PP. PP-nya selesaikan dulu, baru berlaku. Sederhananya masa transisi begitu ya sebelum. Yang kedua masa transisi, penyiapan dulu kepolisiannya, sosialisasi, pelatihan, pendidikan, pembuatan modul dan turunan-turunannya ini kan nggak ada. Jadi ini akan saya membayangkan ya akan tercipta kekacauan di Januari besok. Gimana Pak Sudesson? Ya, terima kasih ya, itu pendapat beliau ya kita terimalah. Dalam negara demokrasi kan perbedaan pendapat itu hal yang biasa. Dan kami terima kasih ya karena beliau juga sebagai warga negara, sebagai orang yang berproses di bidang pembelaan tentu mempunyai pandangan seperti itu. Tapi begini, kalau saya secara pribadi melihat begini. Kita kalau melihat undang-undang itu kita harus melihat dalam suatu keseluruhannya. Kita nggak bisa melihat masalah KUHP terpisah dari KUHP atau terpisah dari undang-undang kepolisian dan sebagainya. Misalnya ambil contoh tadi mengenai penahanan, gitu kan? Nah, penahanan itu di dalam undang-undang acara, ya itu berlaku seperti itu. Artinya membatasi waktu penahanan. 20 hari dapat diperpanjang, itu selalu begitu kan? Nah, tetapi kita harus melihat KUHP ini di dalam porsi yang jauh lebih besar. Ya kan? Misalnya kita bicara mengenai adanya unsur transparansi di dalam KUHP. Yang kedua, kita harus melihat bahwa KUHP ini untuk menjawab ya pidana yang awalnya retributif yang bersifat untuk menghukum
kita sekarang berubah menjadi pidana yang bersifat restoratif. Nah, ini hal ini pertama. Nah, dari situ turunannya kemudian kita melihat bahwa yang seperti tadi pidato yang Ketua Komisi 3, kewenangan negara itu terlalu powerful, maka kita harus ada penyeimbangannya, ya. Ini namanya contrarius actus, ya. Warga negara itu harus mendapatkan keseimbangannya. Oleh karena itu di dalam KUHP ini justru kedudukan negara dalam hal berperkara dengan warga negara itu menjadi setara. Nah, bagaimana caranya? Kewenangan advokat kita perbesar, ya kan? Sampai di tingkat di mana advokat dapat mendampingi, ya, mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai ke proses pengadilan. Yang tadi saya agak mengkritik sedikit apa yang diinformasikan, bahwa penyelidikan itu bukan masuk upaya paksa, sehingga tidak bisa orang ditangkap di dalam penyelidikan. Di dalam KUHP sudah jelas diatur, gitu, ya. Tapi misalnya begini, dalam hal terjadi orang itu aparat penyelidik itu di dalam rangka dia menyelidiki, terjadi perbuatan, itu kan namanya tertangkap tangan, ya kan? Itu ada prosesnya lagi. Dan kan itu gitu? Diatur Jelas dalam KUHP maupun di dalam KUHP pidana, kan begitu. Di situ di dalam KUHP yang baru kita itu kemudian mendefinisikan apa yang dimaksud dengan tertangkap tangan, sehingga ya banyak kan masyarakat berprotes misalnya, ya, dalam tanda petik KPK, ya, udah selesai orang sudah lagi tidur di sana gitu, bicaranya tertangkap tangan. OTT. Iya, OTT. Nah, kita mendefinisikan apa yang dimaksud dengan OTT. Itu jelas, gitu ya. Nah, misalnya dari KPK protes kepada kami waktu menyusun itu. Saksi dicekal. Padahal saksi itu kan tidak dapat, dia sebagai warga negara Indonesia. Dia wajib mendapatkan perlindungan dari negara. Dia tidak boleh dihalangi bepergian kemanapun. Oke. Nah, kalau tadi dianggapnya ini adalah melindungi hak warga negara, kalau dari premis yang disampaikan Pak Sudesson, apa yang membuat Anda, Mas Isnur, masih mengganjal? Enggak, pertanyaan bedanya apa? Kewenangan mendampingi advokat ya dulu dengan sekarang. Perbedaannya adalah di KUHP yang sekarang, advokat bisa menyatakan keberatan atas proses yang selama dia pendampingan, itu yang baru di KUHP yang sekarang. Tetapi setelah dia keberatan, ditulis dalam BAP. Setelah itu dampaknya apa kepada proses pemeriksaannya? Enggak ada. Oke, apa itu? Coba kalau saya begini, makanya tadi Mas Isnur, saya melihat begini, kita harus melihat itu di dalam kerangka yang besar. Bayangkan aja, di dalam proses BAP itu, penyidik, kemudian advokat itu menyatakan keberatan. Bagaimana dengan masa depan dari penyidik itu? Ya kan? Nah ini kan semua penyidik itu kan ada di dalam undang-undang yang lain, di dalam Code of Conduct, dia tuh sudah punya kewajiban dan tanggung jawabnya. Oke, nah ya, sehingga tapi bagi hak tersangka aja nggak ada dampaknya. Mohon izin. Ini justru dengan adanya kewenangan advokat yang besar itu, dampaknya pasti terasa. Penyidik tidak akan berani, ya. Kalau orang itu menyiksa, penyidik itu menyiksa, pasti di tempat-tempat tersembunyi. Pasti tidak ada advokatnya. Makanya di dalam praktek sering advokat itu keberatan. Kenapa? Oh, masih saksi kok. Yuk di luar aja. Nggak boleh masuk ke sini. Ya kan? Tetapi sekarang di dalam KUHP kita udah atur. Oke, nah ini kan pendampingan sejak saksi misalnya. Apa yang Mas Isnur harapkan sebenarnya? Kalaupun ini dianggapnya diperkuat dalam KUHP. Dibedain dulu, tersangka atau saksi nih. Kalau saksi memang di KUHP ada yang baru. Saksi, korban dituliskan haknya. Ya. Itu yang baru, kami akui. Tetapi lagi-lagi, pemberian hak itu tidak diiringi oleh bagaimana akibat dari tidak dipenuhinya hak. Jadi kalau haknya tidak dipenuhi, akibatnya apa? Harusnya ada yang tegas. Mekanisme untuk komplainnya di mana? Itu yang nggak diatur. Itu yang nggak dijelaskan. Misalnya gini, tadi dijelaskan penyiksaan. Ya. Ada kasus penyiksaan dalam ambil keterangan oleh penyidik. Oke? Ya. Terus dilakukan penyiksaan. Dampaknya apa sih dari penyiksaan itu? Apakah perkaranya nggak sah, dihentikan? Dalam perkara anak misalnya, kalau nggak ada advokat maka dihentikan saat eksepsi. Ya. Di dismissal, di NO perkaranya. Harusnya seperti itu kasusnya. Sekarang kan nggak ada, Mbak, dampaknya.
Di situ nggak ada mekanisme Mungkin pengujiannya. saya potong sedikit ya. Jadi di dalam KUHP ya, saya lupa pasal berapa, dikatakan bahwa keterangan atau bukti yang diambil dengan cara tidak sah itu tidak dapat dijadikan bukti, ya kan? Kalau penyiksaan itu, Mekanismenya di mana? ya tentu mekanismenya kita akan ini di dalam KUHP yang besar ini kita nggak bisa ngatur hal yang sampai ada hal yang kita harus serahkan kepada misalnya jurisprudensi atau kita serahkan kepada ilmu pengetahuan. Misalnya kita bicara mengenai pasal advokat ya, BAP yang didapat dengan cara intimidasi. Nah, nanti kan Mas Isnur tanya lagi, yang dimaksud dengan intimidasi itu apa? Ya kan? Ini. Mohon izin sebentar. Nah, itu kita harus menyerahkannya kepada praktek pengadilan, jurisprudensi, ilmu pengetahuan yang akan berkembang. Yang jelas bahwa kita tahu penyiksaan itu adalah tindakan yang melanggar hukum. Seharusnya, Kan begitu kan? Seharusnya Bang, gimana, Mas Isnur? segala bentuk pencegahan dan niat baik untuk mengatur agar itu nggak terjadi diatur di hukum acara. Dan ini nih sebenarnya jauh lebih mundur dibandingkan dengan Undang-Undang 12 2005 tentang ratifikasi konvensi CCPR. Di sana ada habeas corpus, di mana kalau orang-orang ditahan maksimal nih 2 hari setelah ditahan dibawa ke pengadilan, diuji, tunjukin ke hakim, Pak ini tersangkanya Pak kondisinya baik-baik saja, sehat-sehat saja, tolong dicek apakah kami berwenang menahan, sehingga hakim bisa mengontrol penyidik. Kalau sekarang penyidik nahan, ya dia aja yang memutuskan. Perpanjangan ke penuntut itu sama dengan yang sekarang. Makanya kami mengusulkan ada namanya pre-trial judge. Dia akan ngecek apakah bukti-bukti yang didapat oleh pengacara baik, apakah keterangan diambil dengan baik, tidak ada penyiksaannya, sehingga diputuskan. Yang ada kalau sekarang namanya post factum. Misalnya gini, ada penyiksaan terjadi duluan, karena nahan bisa 20, 40 plus 60, baru kemudian diajukan prapid, ya kan? Kalau prapidnya kemudian menetapkan ada pelanggaran, kemudian dihentikan penyidikan setelah kejadiannya, setelah lama prosesnya. Itu pun kalau orangnya prapid. Yang kedua, peristiwanya adalah ketika di pengadilan, ketika proses dia nggak sanggup prapid, misalnya kemudian dia masuk ke dalam pemeriksaan pokok perkara, baru dia curhat lagi, baru hakim menilai di situ. Itulah peristiwa yang terjadi sekarang. Jadi setelah pelanggaran terjadi, kekerasan banyak, penyiksaan banyak, baru dievaluasi di ujung. Jadi post factumnya artinya setelah ada kejadian dulu baru itu yang kita harus ubah. Bagaimana mengawasi agar cepat, harusnya adalah prefaktum. Oke. Nah, pengawasannya gimana kalau sekarang kan diragukan kan soal pengawasan? Ya, jadi begini. Itu juga sudah kita bicarakan, lama sekali bicarakan. Nah, kita menyusun undang-undang itu bukan saja masalah hukum yang kita perhatikan. Kita harus melihat letak geografis. Kita harus melihat banyak hal. Kita bicara mengenai izin pengadilan lah, ya. Itu terjadi kalau Mas Isnur tinggal di Jakarta. Bagaimana dengan di Papua itu, dapil saya Papua Tengah. Polisi jalan bisa 1 bulan. Kalau izin pengadilan, penjahatnya udah lari. Nah, di dalam KUHP itu kita atur. Yang ancamannya 5 tahun ke atas, wajib didampingi oleh advokat. Nah, di dalam KUHP yang lama nggak diatur. Sehingga, ya mohon maaf ini, penyidiknya bilang, yuk jangan pakai dah, jangan yuk pakai ini. Kalau yuk pakai nanti saya tuntut berat loh. Sekarang wajib, ya kan? Sekarang wajib. Nah, ada beberapa yang ancaman di bawah 5 tahun, misalnya kejahatan terhadap keamanan negara dan sebagainya itu juga wajib. Bahkan ada yang ancaman 1 tahun, wajib didampingi pengacara. Bagi kami, alat untuk izin sebentar ya 1 menit. Alat untuk mengontrol, ya, kesewenang-wenangan dari aparat penegak hukum itu, ya, kita memang memperbesar kewenangan dari advokat. Nah, saat tadi yang beliau mengatakan mengenai habeas corpus itu, kita harus melihat sistem hukum kita, gitu kan? Nah, kalau kita menggunakan, misalnya kita mundur sedikit ke belakang, HR misalnya, ya kan? Polisi itu namanya HULP magistrat, jaksa magistrat, ya. HULP magistrat itu apa? Terjemahan secara bebas saja, pembantu jaksa. Nah, tetapi mulai dari kita belum merdeka sampai kita merdeka, konflik kewenangan tetap ada. Nah, Mas Isnur Iya. Jadi saya ingin bilang, kita sudah punya Undang-Undang 598 tentang
anti penyiksaan. Di sana dijelaskan kalau ada orang penyiksaan maka berkasnya nggak sah dibalikin. Sekarang orang nggak didampingi oleh advokat. Pertanyaannya dampaknya apa bagi perkara? Di Undang-Undang SPPA Mbak, perkara anak, kalau nggak didampingi oleh advokat anak itu, maka perkaranya di NO. Ya. Di KUHAP ada nggak pernyataan seperti itu? Perkaranya di NO? Nggak ada. Jadi saya ingin bilang bahwa ada banyak notes, pasal-pasal pemberian hak, tapi tidak diiringi oleh bagaimana ketika terlanggar. Itu yang kami sesalkan Mbak. Sebenarnya gini, kami kan diundang oleh Komisi 3. Ya. Bulan Juli, ketika rame-rame waktu itu pasca pembahasan di Panja yang 2 hari, kami kasih masukan. Kami nagih setelah Juli itu mana draftnya. Biar kami tahu apakah masukan masyarakat sipil ini diakomodir. Dan sejauh mana didengarkan. diakomodirnya? Iya, sejauh mana diakomodirnya. Kami menunggu, kami kirim surat. Sehingga akhirnya kemarin di pertengahan November, tibalah kemudian rapat di online di YouTube kami lihat. Langsung pengesahan di tingkat 1. Rapat panja, laporan ada, langsung tingkat 1 pengesahan. Tidak ada kesempatan buat kita memberikan catatan atas draft-draft yang ada itu. Sehingga kami mengkritik Bang, ternyata ada tabel kami lihat, dia dikutip. Ini masukan YLBHI. Kami bilang, kami nggak pernah ngasih masukan itu. Ya. Ini dari mana masukan YLBHI dan salah masukannya. Berbeda dengan masukan kami. Kami bilang ini kok salah kutip atau informasi dari mana, atau kami dicatut namanya, kami nggak tahu. Ya. Bagaimana DPR menjawab pertanyaan tadi? Usai jeda di Sapa Indonesia Malam, kami kembali. Masih di Sapa Indonesia Malam, saya tanya ke Pak Sudeson. Tadi kan ada keberatan dari Mas Isnur. Diajak ngobrol, waktu itu diajak berdiskusi dalam forum resmi Juli, tapi pada praktiknya yang dikutip tidak sesuai dengan apa yang jadi masukan masyarakat sipil. Ya, terima kasih. Mungkin saya tidak terlalu ingat ya poin-poin yang disampaikan oleh YLBHI, dalam hal ini diwakili oleh Mas Isnur. Tapi sepengetahuan kami, semua yang diajukan oleh teman-teman itu yang sudah masuk ke dalam perumusan kita pasti kita akomodir. Ya, memang teman-teman dari YLBHI dan teman-teman yang lain itu memang mempersoalkan hal-hal yang berkaitan dengan hak asasi manusia, dengan hak korban, hak dari tersangka, dan kami melihat bahwa semua hak-hak tersangka yang maksimal itu sudah kami penuhi. Dan begini, kita juga harus melihat keseimbangannya, ya. Dalam hal-hal tertentu, di dalam kejahatan-kejahatan berat, kalau kewenangan dari aparat penegak hukum itu kemudian dipangkas, kejahatan itu nggak bisa terungkap. Nah, itulah sebabnya kita harus melihat suatu keseimbangan yang ada. Saya rasa demikian. Gini. Tapi kalau misalnya pada praktiknya tidak tercantum di sana, apa yang bisa dilakukan? Sekarang kan sudah diketok palu. Ada kejahatan berat yang diatur oleh undang-undang tertentu, maka biarkan hukum acaranya di sana. Jangan dimasukin yang di generiknya. Ketika undercover by, pengaturan yang khusus untuk narkotik, itu kan kita nggak masalah Bang. Selama ini kami dukung, karena untuk narkotik tiba-tiba dia ada diatur di kewenangan penyelidik. Bayangkan gini. In general jadinya. Iya, bayangkan kasusnya penadahan nih ya. Saya beli handphone, ya, terima dari seseorang. Ternyata handphone ini handphone hasil curian. Diam-diam saya beli, saya nggak tahu. Akhirnya saya terkena pasal dengan dia saya penadah. Karena dia kena masuk jebakan undercover by. Artinya apa? Sangat mudah lagi-lagi abuse of power dilakukan di sana. Kesewenang-wenangan aparat yang selama ini nggak dikontrol, susah dikontrol, terjadi dengan mudah besok. Saya rasa kalau itu beliau ini terlalu khawatir. Jadi begini, yang tadi beliau sampaikan, misalnya undang-undang narkotik. Dengan berlakunya KUHAP, apakah undang-undang menjadi batal? Kan tidak. Kita ini sekarang sudah sepakat bahwa KUHAP kita ini, ya, kita mau mengadakan satu kodifikasi, ya kan? Bukan berarti bahwa apa yang ada di situ menjadi tidak berlaku. Kita bicara mengenai KPK. Bukan berarti bahwa KPK kemudian undang-undang berlaku, kewenangannya dia menjadi terbatas, tidak. Ya, harusnya kalau begitu Bang, di KUHAP-nya dijelaskan undercover by, ya, untuk kasus narkotik. Lex spesialisnya ya, yang khususnya disebutkan di penjelasan itu di bagian. Jadi begini, ada hal-hal tertentu yang akan dijelaskan di dalam peraturan pemerintah. Itu sudah di dalam aturan peralihan. Yang kedua, tadi dibicarakan mengenai KUHP yang akan segera berlaku 2 Januari. Kan pemerintah itu menjadi kewajiban dari pemerintah
untuk segera sedapat mungkin mengeluarkan peraturan pemerintahnya supaya ini bisa dapat Dan sampai sekarang berlaku. belum ada. Saya yakin dalam waktu dekat pasti akan keluar karena undang-undang ini sudah harus berlaku dan berjalan. Nah, itu dia. Gak boleh terjadi kekosongan hukum. Waktunya cukup atau Di enggak? kasus KUHP sendiri ini harusnya jadi pembelajaran buat DPR sama pemerintah. Kami waktu itu teriak-teriak, 2019 kami teriak-teriak, ada banyak masalah. Kata pemerintah dan DPR nggak ada, mau disahkan tingkat 1. Tapi Jokowi menjelang tingkat 2 di cancel. Akhirnya dalam proses menuju 2022-2023 ditemukan banyak pasal, diperbaiki akhirnya. Disahkan 2003, kami masih kritik, masih banyak masalah Pak, sabar dulu Pak. Akhirnya apa sekarang? Sekarang sedang disusun RUU penyesuaian pidana. Perbaikan pasal-pasal KUHP. Jadi KUHP belum berlaku aja. Udah ada penyesuaiannya. Ada pengakuan akan kesalahan di undang-undang yang lama dengan bikin draft undang-undang baru penyesuaian pidana. Di KUHP ini kejadiannya sama. Ketidaksabaran untuk berproses dan memaksimalkan draft yang ada menimbulkan banyak bolong, malah menimbulkan potensi-potensi yang lebih berbahaya. Ya. Dan kami tuh punya prediksi, ini sama nih kayak KUHP nih. Besok juga nggak lama lagi diakui bolong-bolong kesalahannya. Tapi harusnya buat undang-undang nggak begitu, nggak tergesa-gesa, nggak ceroboh, pelan-pelan gitu loh. Dan apakah Januari kalau nggak ada KUHP baru itu nggak berlaku? Ya enggak juga. Harusnya ketika ada KUHP memandatkan beberapa kebutuhan, misalnya adalah soal sanksi sosial, ya soal kejahatan korporasi. Maka KUHP yang diperbaiki fokusnya, makanya kawan kami menyarankan sebaiknya KUHP yang dibuat sekarang adalah menjawab kebutuhan KUHP. Apa itu? 2 hal saja, sanksi sosial dan korporasi. Jangan semuanya pengen dibahas tapi malah banyak bolong-bolongnya dan malah membuat makin bahaya. Apakah ini jadi tergesa justru memunculkan potensi bahaya tanda kutip pada pelaksanaannya? Menurut kami juga tidak. Jadi yang tadi dikatakan oleh Mas Isnur itu memang betul. Kami sedang lagi membahas mengenai penyesuaian tadi. Tapi kan itu hanya minor, bukan hal-hal yang itu bisa mengenai dulu karena KUHP yang lama itu mengenai apa denda itu tidak diatur secara terperinci. Nah sekarang kan sudah kemudian diatur misalnya denda kategori 1, kategori 2, kategori 3. Hanya itu, tidak sesuatu yang yang substansial ya. Yang itu aja, tidak sampai cenderung untuk merampas hak warga negara atau cenderung untuk otoriter, tidak ada. Nah, di dalam KUHP kita ini, kalau saya sebagai manusia harus mengatakan bahwa kita kan manusia, pasti ada kelemahannya kan. Tetapi kita sudah semaksimal mungkin mengatur ini sehingga ini kita berharap ini dapat menjawab persoalan-persoalan. Nah, KUHP kita ini kan pada prinsipnya adalah untuk membatasi kewenangan aparat penegak hukum untuk mencegah tindakan kesewenang-wenangan. Maka tadi di awal saya katakan di unsur KUHP ini ada 2 hal. Satu, transparansi. Kita membutuhkan transparansi. Dan yang kedua, perlindungan kepada hak asasi manusia. Nah, dari situ kita turunkan semua. Jadi kalau dikatakan bahwa KUHP ini sebenarnya lebih jelek dari KUHP lama, ya menurut Mas saja, bagaimana dulu Mas sebagai seorang pemberi bantuan hukum dan advokat. Nah, ini 2 hal di dalam KUHP kita sudah mendefinisikan pemberi bantuan hukum dan advokat. Jangan Mas sekarang dulu aja ke KPK misalnya. Ya saya sempat tanya kan, setuju nggak kalau saksi kemudian dicekal? Setuju nggak? Kemudian kan Mas waktu itu menjawab tidak setuju. Nah, itu saja kan sudah ada suatu perbedaan besar. Bahkan di dalam proses penyelidikan wajib didampingi oleh advokat. Nah, kalau sekarang ini harus berlaku 2 Januari. Mas Isnur, apa yang jadi kekhawatirannya? Itu nggak logis banget, Mbak. Kalau undang-undang tuh harus ada masa transisinya. Masa pembuatan PP-nya dulu. PP-nya berapa lama dibutuhkan? KUHP 3 tahun aja belum jadi nih PP-PP-nya semua. Mau berlaku Januari, sampai sekarang belum jadi. Yang kedua, masa persiapannya, sosialisasi kepada kepolisiannya, kepada penuntutnya, kepada Mahkamah Agung. Dan di berbagai tingkat begitu iya dong, agar dia siap dulu. Ini apa pemahamannya? Jangankan anggota polisi, anggota DPR saja mungkin antar mereka bisa berdebat. Belum lagi ahli-ahlinya, para pengajar-pengajarnya belum memahami draft ini. Ini baru diupload, Mbak, pagi hari menjelang pengesahan. Kami baru tahu draft ini seperti ini.
Kami nggak sempat lagi kasih masukan sehingga minta penundaan dan lain-lain gitu. Jadi ini sangat tidak logis dan berbahaya ketika ada banyak pasal-pasal multitafsir ditafsirkan berbeda oleh kepolisian. Ya. Misalnya gini, tadi yang saya bilang pembelian terselubung. Karena sudah ada kewenangannya di sini sebagai penyelidik sebagai penyelidik misalnya. Sini ada nih kewenangan pembelian terselubung. Saya datang aja ke Jatinegara, datang ke pasar Klender, ya kan? Ada pembeli ini ya kan, barangnya tahu saya ini barang hasil curian nih. Langsung saya grab aja di situ beli tangkap. Karena penafsiran hukumnya pun Penafsiran berbeda. hukumnya bisa berbahaya karena nggak ada PP dan lain-lainnya. Terus yang berikutnya gini, kenapa saya bilang berbahaya Bang? Penyitaan, penggeledahan, pemblokiran itu ada kewajiban hakim. Ya. Tetapi dibuka klausul dengan dalam keadaan mendesak, nggak perlu izin hakim. Tapi ada pasal yang berbahaya, ayatnya gini bunyi Mbak, dengan penilaian penyidik. Jadi situasi mendesak itu diserahkan terserah penyidik. Subjektif artinya. Subjektif. Artinya apa? Kapanpun kita bisa diblokir, bisa disita, Kalau dianggap bisa mendesak digeledah berdasarkan dengan subjektivitas dari asumsi subjektif dari penyidik. Oke. Itu berbahaya. Apa antisipasinya jikalau ini terjadi di lapangan dan apa tindakan preventif? Kan dan itu kan evaluasi? masuk ke dalam upaya paksa dan itu dapat di-challenge, ya kan? Jadi kalau kita bicara mengenai kewenangan itu, kan ada diskresi-diskresi yang nggak mungkin kita atur, ya kan? Misalnya nih kita bicara mengenai ada seseorang yang lewat begitu, dia berpakaian necis dan sebagainya. Apakah dia orang baik atau penjahat kan kita nggak tahu. Apakah polisi harus pergi ke sana dulu, bikin surat penangkapan? Nggak bisa, itu di dalam satu naluri polisi itu dia dengan sendirinya dia akan melihat, oh ini kelihatannya mau melakukan kejahatan, diikutilah dia, nangkep. Nah namanya tertangkap tangan, ya kan? Jadi persoalan-persoalan yang diskresional itu nggak bisa kita atur. Misalnya tadi Mas Isnur mengatakan, bagaimana caranya itu? Kalau kita memblokir itu, dalam kecepatan perbankan misalnya, 1 detik uang sudah hilang keluar. Kejahatan-kejahatan judi online dan sebagainya. Apakah kita harus menunggu untuk meminta izin ke pengadilan? Tetapi di dalam semuanya ini sebenarnya, ya, apakah itu aparat penyidik dan sebagainya, dibutuhkan ada code of conduct mereka yang nggak bisa kita atur semua di dalam KUHP, ya kan? Mereka juga, saya yakin institusi kepolisian, kejaksaan, pengadilan, KPK, semua mau agar prestasi mereka, kerja mereka semua diberikan apresiasi oleh kita semua kan. Oleh karena itu mereka wajib melakukan sesuatu yang baik. Oke, karena ini kan berlaku 2 Januari, apa sebenarnya kalau dari YLBHI yang sebenarnya masih diharapkan bisa dilakukan begitu sebelum penerapan KUHP yang baru? Saya sih meminta Pak Prabowo ya melakukan, kalau ini disahkan ya, pertama nggak tanda tangan dulu. Karena berlaku secara otomatis Perpu deh. Perpunya adalah dengan mengubah pasal-pasal yang berbahaya, kemudian dengan melakukan transisi atau penundaan. Nanti Perpu nggak setuju lagi. Ini di Pak Prabowo ya, minimal pemberlakuannya jangan dulu. Sehingga dia dimaksimalkan untuk perubahan-perubahannya. Kan DPR sudah lewat nih sekarang. Menurut saya Boleh di pemerintah sekarang situasi seperti itu. Karena apa? Pemerintah yang menerapkan, pemerintah yang buat PP-PP-nya. Pemerintah yang sosialisasi kepada seluruh instrumen di bawah. Penyidik kan ribuan Mbak kasusnya. Dan banyak sekali penyidik yang menurut saya banyak yang baik tapi juga banyak yang nakal. Dia akan gunakan kewenangan-kewenangan ini dengan intensi yang tidak baik. Atau malicious investigation gitu. Penuntut misalnya. Kan sekarang aja Mbak, udah terbuka seperti ini, banyak yang berani. Neko-neko, DPR nih marah-marah terus. Sama institusi Komisi 3 kan marah-marah terus, evaluasi terus. Tapi evaluasi tidak menyelesaikan akar masalahnya. Kalau sekarang begitu mungkin. Solusinya adalah Pak Prabowo keluarkan Perpu ya, penundaan pemberlakuan. Bola sekarang di pemerintah, apakah instrumen dan sosialisasinya akan bisa berlangsung dengan baik karena waktunya pendek sampai 2 Januari. Terima kasih Mas Isnur, terima kasih Pak Sudirman sudah hadir di Sapa Terima Indonesia kasih. Malam. Terima kasih. Selamat malam. Berikutnya saudara, kami kembali dengan informasi lainnya, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Dewan Keamanan PBB secara sah akan mengerahkan pasukan stabilisasi internasional ke jalur Gaza. Usai jeda di Sapa Indonesia Malam.